Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisonia, kelas SPS 8 dari kelompok 5 pengantar ekonomi Islam. Saya akan menjelaskan tentang materi Maqasid Syariah sebagai tujuan ekonomi Islam. Yang pertama, konsep hukum, Maqasid Syariah dan maslahat. Hukum merupakan jamak dari hak yang berarti nyata atau kepastian. Menurut Kamali, ini juga berarti kemurahan hati dan kebaikan umum atau al-hawar, buabal, dan maslahat. Adapun juga menurut Az-Zuhaili, yang berarti hak adalah apa yang dilakukan hukum bagi seseorang untuk memungkinkan menjalankan otoritas tertentu atau mengikat orang lain untuk melakukan setiap yang berkaitan dengan dirinya. Yang kedua, sejarah Maqasid Syariah. Perkembangan ilmu Maqasid Syariah telah melewati beberapa fase sebelum terkodifikasi seperti yang dikenal sekarang. Sejarah Maqasid Syariah dapat ditelusuri sampai pada masa-masa awal Islam ketika Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh, dalam sebuah hadis, Nabi pernah melarang kaum muslimin menyimpan daging kurban kecuali dalam batas tertentu, sekedar pembekalan untuk waktu 3 hari. Namun selang beberapa tahun, ketentuan yang diberi Nabi ini dilarang oleh beberapa orang sahabat dan mereka mengemukakan kepada Nabi. Pada waktu itu Nabi membenarkan tindakan mereka sambil menjelaskan bahwa hukum pelanggaran penyimpanan daging kurban itu didasarkan atas kepentingan al-dafiyah. Larangan ini mendefinisikan bahwa tujuan syariah dapat diciptakan dengan memberikan kelapangan kaum miskin yang berdatangan dari dusun ke kota Madinah. Setelah mereka tidak lagi datang, maka alasan pelanggaran tersebut pun tidak ada lagi sehingga larangan tersebut dicabut. Selanjutnya, yang ketiga, ruang lingkup Maqasid Syariah. Kemaslahatan yang hendak dicapai oleh syariah sifatnya umum dan universal. Bersifat umum artinya bahwa hal itu berlaku bukan hanya untuk individu secara pribadi, melainkan juga semua manusia secara kolektif. Universal artinya bahwa kemaslahatan untuk berlaku bukan untuk masa tertentu saja, melainkan untuk sepanjang waktu dan sepanjang kehidupan manusia. Maqasid Syariah merupakan tujuan-tujuan dan rahasia yang ada dan dihendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menetapkan semua atau sebagian hukum-hukumnya. Menurut Al-Syatibi, tujuan persyariatan hukum dapat dilihat dari dua sisi, Qods al-Syar'i dan Qods al-Mukallaf. Qods al-Syar'i dapat dikategorikan dalam yaitu A. Aspek tujuan asasi yang mendasar dan tujuan pokok persyariatan hukum. Tujuan mendasar atau tujuan pokok Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan hukum yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Mewujudkan kemaslahatan sebagai tujuan persyari atau hukum yang utama dapat dicapai apabila dapat memelihara pilar-pilar yang mencakup 5 kemaslahatan dengan memberikan perlindungan terhadap terjaganya. Yang B. Aspek media atau sarana penunjang untuk menanggapi tujuan asasi. Aspek ini mencakup 3 hal, yaitu yang pertama tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menggunakan uslub dan uruf bahasa yang dapat dipahami oleh manusia. Yang kedua, tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membuat hukum atau syariah dalam pertunjukan kepada para makhlukat. Yang ketiga, tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan hukum adalah untuk membawa seluruh mukallaf ke dalam naungan hukum. Maqasid Syariah juga dibagi menurut tingkat kepentingannya dalam kehidupan manusia yang terdiri dari 3 tingkat, yaitu daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah. Yang pertama, daruriyah. Daruriyah adalah penegakan kemaslahatan agama dari dunia. Daruriyah juga merupakan keadaan di mana suatu kebutuhan wajib untuk dipenuhi dengan segera. Jika dibiarkan, maka akan menimbulkan suatu bahaya yang beresiko pada rusaknya kehidupan manusia. Tujuan hukum Islam dalam bentuk daruriyah ini mengharuskan pemeliharaan terhadap 5 kebutuhan yang sangat esensial bagi manusia yang dikenal dengan daruriyah al-hams, yaitu pemeliharaan agama jika akal keturunan dan akal harta. Yang kedua, hajiyah adalah yang didefinisikan sebagai hal-hal dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan adanya bahaya dan ancaman. Yang ketiga, tahsiniyah. Tahap terakhir Maqasid Syariah adalah tahsiniyah, yang pengertiannya adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik
dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang ada diketahui oleh akal sehat. Tasnia juga berkaitan dengan etik. Berikut ialah kesimpulan tentang maqasid syariah sebagai tujuan ekonomi Islam. Pencapaian tujuan syariah yang sangat rapat dengan tujuan ekonomi Islam karena aktivitas ekonomi merupakan salah satu upaya dan merupakan bagian dari pencapaian tujuan syariah atau maqasid syariah. Maqasid syariah merupakan inti dari analisis ekonomi, terutama yang berkaitan dengan masalah kemiskinan. Yang membangun ekonomi, maqasid syariah melengkapi seluruh aspek kehidupan dalam kaitannya dengan pemenuhan hak-hak dasar manusia atau hukuk al-insani. Maqasid syariah adalah maksud Allah Subhanahu wa taala selaku pembuat syariah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan duriyah, hajiyah, dan tahsiniyah. Manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik. Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan syariat Islam atau maqasid syariah, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia akhirat atau falah melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat atau hayat thayyibah. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.